pas dibuktikan adalah ijazah Gibran. Adanya di studio. Rismon, ngapain kau itu? Apa kerja kau itu? Ngapain kau ngebully Pak Satpam itu? Emang kau siapa? Kenapa semua orang harus kau paksakan? Supaya tahu apa ijazah Pak Jokowi atau ijazahnya Gibran itu asli atau palsu. Cuma segitu ilmumu? Hah? Yang katanya kau seorang ahli red dari Jepang sana, taumu cuman ngotak-ngatik aja ijazah orang mulu, ijazah Pak Jokowi, ijazahnya Gibran. Gak tahu malu kau ya? Mestinya orang kayak kau itu bukan ke situ lagi loh bahasannya. Kalau kau memang dokter red gitu, seharusnya udah lebih tinggi ilmu itu untuk kau buat ke hal yang lebih berat lagi, yang lebih meningkat lagi, bukan untuk memeriksa ijazah Pak Presiden ataupun Gibran. Hah? Kok lucu banget kau ya? Gak tau malu kau? Sampai satpam aja kau bully begitu. Urusan apa dengan dia tentang ijazah Pak Jokowi atau ijazah Pak Gibran? Urusan dia mengamankan. Tapi ngapain mesti begitu banget? Kalian itu tolol banget lo jadi orang. Otonaiho yang buatlah kemajuan, jangan dari Jokowi ke Gibran. Ijazah gue aja lah yang lu lihat tuh, atau ijazahmu sendiri. Coba kau periksa udah bagus nggak untuk negara ini. Kalau ijazahmu itu cuma untuk mengotak-ngatik ijazah Jokowi sama Gibran, masukkan aja ke sana ke ke Pantai Gebang sana itu. Woi Rismon, bilang sama itu kolegamu tuh, ibu tuh yang muka kayak jerapah kelaparan tuh. Emang kalau beliau tuh satpam kenapa? Kok seolah-olah pekerja sebagai satpam, profesi satpam ini sangat rendah sekali di mata kalian ya? Alasan bela negara. Oh ya, negara nggak butuh kalian. Justru negara lebih membutuhkan bapak-bapak satpam itu loh, ya. Bukan kalian sekelompok dagelan politik untuk mencari makan. Kumpulan sampah kalian memang. Kalian ini, rombongan kalian ini cocoknya ya, Rismon ya. Dan kolega-kolegamu yang itu, ibu satu tadi yang muka kayak jerapah tuh yang merendahkan bapak yang satpam itu. Kalian ini cocok, harus dijadikan santapan komodo yang ada di daerah saya sana di Labuan Bajo, di NTT itu. Cocok kalian dijadikan santapan komodo kalian. Nggak ada guna kalian negara nih hidup nih. Yang ada kalian bikin ricu kiri, ricu kanan. Kalian yang bikin negara tidak aman. Itu kelompok-kelompok kalian. Bertobatlah ya Rismon. Bertobat kau Rismon. Salam Korsa. Sapam. Rismon, Sanipar. Bisa diganti lain. Anda melecehkan senior saya, walaupun saya tidak mengenal dia. Tidak bermasalah itu. Tapi saya selaku seorang satpam, nih, saya sama dengan Anda dari suku Batak, dari Simatupang. Iya kan. Jaga mulut Anda ya, jangan merendahkan satpam. Jangan sampai kami cari tahu Anda di mana. Menghadapi Rismon Sianipar yang katanya seorang pakar, yang gelarnya tidak terdaftar, tidak perlu kita itu capek-capek sampai bertengkar. Kita semua sudah sama-sama mendengar, di mana-mana tempat selalu bikin onar, selalu bikin kegaduhan, seolah-olah mencari panggung agar namanya itu menjadi tenar.
Kemudian apa yang dilakukan saudaraku itu sudah benar. Meskipun dibully, tetap melayani sambil tersenyum dan sabar. Meskipun koar-koar nada bicaranya kasar, tetap berdiri tegar, sedikit pun tidak gentar. Dari sinilah untuk menghadapi gerombolan orang-orang yang sok pintar, jangan sampai hati kita itu ikut terbakar. Apalagi sebagai pengaman, kita harus mampu meredam agar masalah itu tidak menjadi besar dan menjadi liar. Tetap semangat saudaraku. Kalau dilihat-lihat, kalau di terawang-terawang lebih berwibawa satpam daripada mereka yang katanya berilmu, yang katanya punya pendidikan, tapi lebih goblok lagi daripada satpam itu, gitu ya kan? Jangan lihat satpam guys, nggak ada pilihan ya. Mereka jadi satpam juga itu bukan maunya mereka. Sebenarnya mereka juga mau yang lebih dari kalian lah, ya kan? Seperti saya nih contohnya jadi pembantu rumah tangga. Aku juga nggak mau loh sebenarnya jadi pembantu rumah tangga. Aku juga mau yang lebih dari pekerjaan ini gitu loh. Tapi itulah nasib orang itu kan berbeda-beda. Jadi jangan pernah menghina pekerjaan satpam ya, atau pekerja-pekerja sapu jalanan, pembantu rumah tangga dan lain-lainnya. Jangan pernah. Nah, kita nggak tahu hidup kita ke depan seperti apa. Justru ke depannya kau yang lebih menderita daripada orang yang kau hina itu, ya. Rezeki orang kan nggak ada yang tahu. Tiba-tiba dia kaya, ya kan? Untuk saat ini kau berada di atas angin, tapi kita nggak tahu ke depannya. Udah banyak contoh-contoh, ya. Masa tuanya menderita, apalagi nggak dirawat orang tuh anaknya, ya. Jangan bangga, karena pekerjaanmu jauh di atas dia. Dia sebagai satpam bukan kemauannya dia juga. Tapi kalau lebih diperhatikan, satpam itu lebih berpendidikan daripada kalian-kalian ini yang hina satpam, ya. Ya itu teman-teman ya, banyak warganet gerah ya dengan aksi Rismon ini ya. Dan kalau teman-teman perhatikan ketika ini ya diolok-olok, Pak Satpam ini tetap dengan tenang, tidak marah. Ya saya sepakat ini sebuah tindakan yang benar. Itu satu. Kedua, justru di sini menggambarkan siapa yang lebih tinggi moralitasnya dan siapa yang lebih intelektual ya. Malah Rismon dan kawan-kawan ini yang terlihat kekanak-kanakan ya teman-teman, dan malah Pak Satpamnya malah mencerminkan teman-teman karisma ya, lebih berwibawa, lebih tenang, dan dia tetap melayani, tetap diam, tidak reaktif. Malah mereka yang mengaku kaum intelektual ini malah terlihat sangat kekanak-kanakan ya teman-teman, karena bikin gaduh. Ya luar biasa ya di sini Pak Satpam tetap tenang, tidak terpancing. Saya curiganya ini malah niatnya mau dipancing ya teman-teman, tapi tidak terpancing. Jadi tetap tenang sehingga Pak Satpamnya juga tidak bisa dipersalahkan atas apapun karena sudah bekerja dengan SOP-nya. Jadi saya apresiasi ya, sangat baik, dan ini malah membuat Rismon dan kawan-kawan ini terlihat kerdil ya di mata warganet, karena terlihat sebenarnya siapa yang moralitasnya baik atau tidak ya teman-teman. Dan moralitas ini tentu nggak hanya soal teman-teman dia tidak jahat, tidak mencuri, bukan seperti itu, tapi dari memperlakukan orang lain pun itu bisa kita lihat bagaimana moralitasnya ya teman-teman. Dan seperti yang dipertanyakan netizen, kenapa seorang dokter fokusnya hanya ijazah Jokowi dan ijazah Gibran? Apa tidak ada topik tema lain yang lebih menarik minatnya ya teman-teman? Justru saya perhatikan beberapa kaum intelektual itu sangat tidak tertarik dengan isu ijazah ini ya. Malah tidak tertarik. Saya tidak mengerti kenapa Rismon dan Roy Suryo ini sangat tertarik. Tapi saya perhatikan beberapa kaum intelektual yang cukup ternama di Indonesia, ya katakanlah misalnya seorang budayawan Sujiwo Tejo, dia tidak terlalu tertarik ya dengan isu ijazah ini. Malah dia menarik kepemimpinan itu lahir bukan karena ijazah misalnya. Ya jadi beberapa kaum intelektual itu saya perhatikan tidak terlalu minat ya, dan menganggap ini isu yang tidak menarik dan membosankan ya. Tapi Rismon dan Roy Suryo ini sebagai orang yang bergelar lumayan ya
dari UGM sangat tertarik ya teman-teman. Ini apakah mengkonfirmasi ucapan Pak Jokowi ada orang besar di belakangnya? Tentu kita bertanya-tanya ya. Karena kok napasnya bisa panjang kalau kata Pak Jokowi ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.